Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di bawah samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, da 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 da, 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 da 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 da. Haleluya, kita sorak-sorai sembah bagi Tuhan kita. Kita akan masuk Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, menara kekuatan yang semua yang bernama dengan sifat-Nya baru. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung kabut bergelora mendengar
yang padamu kasih Engkau Tuhan. Nyanyi dan bersedih suatu kepadamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setengah hati ku memuji keajaiban kasih-Mu. Janji-Mu menara perumahan jelas semua yang bernafas menantikannya bangun. Bunyi dan bersoraklah hatinya, siang merupakan masa bagi raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar suara-Mu. Suka atas perbuatan-Mu, Tuhan yang ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar bersuka atas perbuatan-Mu, semuanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami sembah, ku bersyukur, ku bersyukur.
Shalom Bapak Ibu sekalian, apakah mendengar suara saya? Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih anugerah Tuhan Yesus semata saja yang membawa kami datang ke hadirat Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam, kami mau dengan telinga kami mau dengan pikiran kami hanya tertuju pada Tuhan, mendengar setiap perkataan Tuhan, dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mau dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan, mendapatkan dan meraih semua mimpi-mimpi Allah, supaya kami betul-betul berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus mengalir dan hadir di rumah kami masing-masing. Dan kuasa yang tidak pernah berkesudahan, kuasa yang tidak pernah berubah, kuasa yang selalu baru setiap harinya di dalam kehidupan kami, kiranya menyertai kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, sungguh bersyukur dan berterima kasih, luar biasa minggu ini kembali lagi saya diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu sekalian dalam firman Tuhan. Dan sungguh bersyukur dan berbahagia juga kita semua kelihatannya di tengah situasi dan kondisi yang kelihatannya saat ini mau memasuki puncak-puncaknya, tapi Bapak Ibu saya lihat begitu sehat, begitu luar biasa. Walaupun di sana sini mungkin ada orang-orang, rekan-rekan kita atau keluarga kita yang juga jatuh sakit, tetapi kita percaya oleh karena kasih anugerah Tuhan Yesus kita selalu diberikan kekuatan dan semangat saja. Termasuk mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang hari ini kita kembali lagi membahas tentang God's dream for your life, atau God's dream in your life. Bagaimana kita mengenali mimpi-mimpi Allah di dalam kehidupan kita. Dan secara khusus kalau waktu I Care saya lebih banyak bicara tentang apa itu God's dream in your life. Yang saya catat ada dua hal, di mana kalau kita bicara tentang mimpi Allah, maka yang pertama adalah bagaimana kita diurapi di dalam setiap pekerjaan, aktivitas maupun kegiatan kita, baik sebagai pelajar, sebagai orang dewasa maupun sebagai anak-anak. Tapi yang kedua juga bagaimana kita satu sinergi, bahwa kita itu memiliki talenta-talenta yang berbeda-beda dan bekerja bersama. Itu sebenarnya mimpi Allah, bersama-sama kita bekerja melayani Tuhan, bekerja bersama seiring segera melayani Kristus. Tapi kali ini bagaimana kita menemukan atau mendapatkan mimpi Allah di dalam kehidupan kita. Saya mengutip dari perkataan Rick Warren. Jadi khotbah ini sebenarnya secara tidak langsung saya ngejiplak Bapak Ibu. Ya, menjiplak saja. Jadi ada satu seri khotbah yang saya pernah saksikan dan saya coba resumekan bagian yang ini saja. Jadi ada 19 tema. Ini adalah seri khotbah dalam 19 hari, sebuah devosi atau renungan yang disampaikan oleh Rick Warren dalam sebuah CD. Dan kemudian dia menyampaikan dalam 19 devosi di dalam tema, 6 tema di dalamnya, ada 6 tema. Nah, salah satu temanya adalah How to Discover God's Dream for You. Jadi bagaimana kita menemukan kehendak mimpi Allah di dalam kehidupan kita. Saya pikir ini sangat applicable buat kita semuanya, sangat cocok untuk kita sekalian di tengah-tengah situasi saat ini, di mana kadang-kadang kita susah sekali melihat kehendak Tuhan. Saya catat ada 5 hal di sana. Saya gunakan bahasa Inggrisnya, nanti saya translatekan. Yang pertama, dedicate, resolve. Yang kedua, yang ketiga, evaluate. 4, associate. Dan yang kelima, make. Nah, apa saja itu? Mari kita buka bersama kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai yang kedua, Bapak Ibu. Mari kita buka kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan dikatakan, Roma pasal 12, sekali lagi Roma pasal 12, ayat yang ke-1 dan yang kedua. Demikian firman Tuhan dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam bagian ini, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu ada kata yang lebih jelas. Kalau di dalam ayatnya yang ke
Satu, offer yourself as a living sacrifice to God, dedicate to His service. Ini saya ambil dari terjemahan apa ya, saya lupa. Ya, dikatakan dedicate to His service. Artinya apa? Bagaimana kita mendedikasikan kepada Allah? Bagaimana kita bisa mendapatkan mimpi Tuhan di dalam kehidupan kita? Hanya satu. Yang pertama adalah kita seberapa besar kita mempersembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian mempunyai pengalamannya masing-masing. Bagaimana kita kemudian perjalanan rohani kita, kemudian kita bertemu Kristus. Setiap orang pasti berbeda-beda. Di dalam perjalanan itulah kita kemudian menyadari diri betul bahwa saya orang berdosa dan saya membutuhkan Kristus. Dan oleh karena itu saya mempersembahkan diri saya, kehidupan saya, seluruh kehidupan saya kepada Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu berarti sama dengan kalau di dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan mendedikasikan diri. Nah, kalau kita menjadi pejabat, kita menjadi pegawai negeri bahkan, itu dikatakan mendedikasikan diri kepada negara, mengabdikan diri. Kita mengabdikan kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kita bukan cuma mengabdikan kepada presiden, kita bukan mengabdikan kepada orang, tetapi kita mengabdikan kepada Sang Pencipta yang mulia, yang kudus, yang tidak bercela, yang telah mengorbankan seluruh kehidupannya untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sejauh mana kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, mendedikasikan diri kita untuk Tuhan, disitulah kita akan menyadari betul dan mengalami sendiri apa yang sebenarnya menjadi mimpi Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang seperti umumnya orang-orang dunia, hanya mengejar materi, mengejar popularitas, mengejar kenyamanan hidup, bahkan yang sederhana saja, mengejar isi perut. Tetapi kita mengejar kehendak Allah. Karena dikatakan di sana, kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita memberikan diri kita kepada Tuhan, maka dikatakan Bapak Ibu akan bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan saya, kita sama-sama sepakat kita bukan orang-orang yang sempurna. Di tengah-tengah dunia ini kita tetap menjadi orang-orang yang penuh celah, cacat, yang kadang-kadang kita mau melakukan yang baik, tapi ya toh tetap aja kejeblos di dalam banyak hal. Kita kadang-kadang maupun dengan iman, kita mau berharap, ya pokoknya dalam nama Yesus pandemi ini pergi. Ini sudah kita doakan berbulan-bulan yang lalu dan pandeminya malah makin merajalela. Seolah-olah iman kita itu kok begini ya gitu ya. Dan kita seolah-olah jadi susah sekali melihat kehendak Allah. Atau mungkin kita punya mimpi-mimpi, kita punya keinginan, kita punya harapan, tetapi kemudian akhirnya sirna begitu saja dan kita kesulitan sekali melihat bagaimana rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan di sini janji Tuhan adalah bahwa kita ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mendedikasikan diri kita kepada Tuhan, disitulah kita akan mengerti betul kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Bukan cuma baik dalam artian, oh ya kita melakukan perbuatan yang baik, tidak melakukan yang jahat, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu. Bukan cuma itu. Tetapi bagaimana kita bahkan, on the track, kita bisa berjalan seiring sejalan dengan kehendak Allah di dalam kehidupan saya secara pribadi, di dalam keluarga saya, di dalam orang-orang yang saya kasihi. Sehingga kita betul-betul mengerti bahwa misalnya seperti Abraham ketika kemudian dia punya seorang anak Tuhan bikin janji kepada dia, tapi ternyata dalam waktu yang begitu panjang Tuhan tidak kasih-kasih. Sehingga kemudian dia bingung, dia confused, dia tidak mengerti sebenarnya apakah betul saya dijanjikan seorang anak kepada istri saya yang pada waktu itu sudah mandul atau sudah mati haid. Ya. Dan faktanya adalah bahwa kemudian Abraham mengambil jalan yang keliru, di mana kemudian akhirnya dia mengambil Hagar. Itu fakta manusia. Fakta manusia adalah bahwa kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang cara pandang kita menjadi keliru. Apa yang sebenarnya diartikan mendedikasikan diri? Sederhana sekali. Mendedikasikan diri berarti kita bertekun di dalam doa, bertekun di dalam ibadah,
bertekun di dalam segala kegiatan rohani, membaca firman Tuhan, itu adalah salah satu bentuk di mana kita semakin hari akan makin mengenali kehendak Tuhan, akan mengenali mimpi Allah di dalam kehidupan kita. Memang sulit, apalagi di tengah situasi saat ini, tapi justru di tengah kesulitan, saya yakin dan percaya justru di situ kita akan mendapatkan sebuah makna yang besar. Bapak Ibu, di tengah kesulitan banyak negara, banyak orang-orang percaya, bahkan justru semakin kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan oleh karena itu saya coba bacakan kembali juga ayat yang lain, Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-1. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, penulis kitab Ibrani menggunakan satu istilah yang cukup menarik, ya, yaitu sebuah pertandingan atau seperti perlombaan. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban, artinya menanggalkan semua masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Saat ini entah ada yang punya masalah ekonomi, masalah studi, masalah apalagi kesehatan, masalah usia, masalah macam-macam, masalah keluarga, apapun itu masalah yang kita miliki. Bagaimana kita menanggalkan semua beban dan dosa-dosa, artinya mungkin kekeliruan, kesalahan yang sadar dan tidak sadar kita lakukan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan. Nah, kata-kata perlombaan ini sering dipakai. Paulus juga sering pakai, penulis Ibrani kali ini menggunakan juga, ya. Kalau kita tidak tahu siapa penulis Ibrani yang sebenarnya, walaupun banyak orang bilang ini mungkin Paulus, ada juga orang yang bilang yang lain. Tetapi di dalam perkataan ini, terima kasih untuk Pastor Hedi, di dalam perkataan ini, perlombaan ini menjadi satu gambaran iman kita, satu gambaran spiritualitas kita. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar khotbah-khotbah tentang marilah kita terus melatih diri kita. Kalau kita mau ikut perlombaan lari, ya, misalnya kayak anak-anak saya kemarin ikut lomba gitu ya, ikut lomba lari, ikut lomba olahraga yang lain, pasti biasanya kan dilatih sebelumnya, ya. Nggak mungkin tiba-tiba siapa saya si Pajul besok lomba lari ya, udah pokoknya datang aja lari gitu kan, nggak mungkin begitu gitu ya. Pokoknya biasanya dilatih selama mungkin berbulan-bulan, ya. Salah satu anak saya ada yang kemarin menang juara lari gitu ya, wah latihannya gila ya. Dia kan ikut satu klub gitu ya. Dia latihan itu kalau nggak salah lebih dari setahun, ya, latihan terus lari gitu ya, sampai bentuk otot kakinya itu gitu ya, jadi kuat gitu ya. Dan latihan itu menghasilkan sebuah hasil di mana dia menjadi juara, sampai dia walaupun tidak jadi juara nasional, karena kemarin sempat dikirim sampai ke Semarang tingkat provinsi, tapi tingkat provinsi dia cuma dapat juara berapa ya, saya lupa. Pokoknya masuk 10 besar, jadi tidak bisa masuk ke nasional gitu. Jadi itu kan latihan. Nah, latihan kita juga ada, Bapak Ibu. Kita punya latihan iman kita, Bapak Ibu. Puji Tuhan, di IFGF kita punya latihan, ya, yaitu ada I-Care, ada I-Pray, ada Super Sunday. Bahkan untuk remaja ada Youth, I-Youth. Jadi ini sebuah latihan. Termasuk Bapak Ibu juga setiap hari mari kita berlatih, membiasakan diri membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, setiap pagi. Kalau lebih baik setiap pagi kita sebelum beraktivitas meletakkan seluruh letih, lesu, beban berat kita di hadapan Tuhan dalam waktu mungkin kurang lebih 1 jam 30 menit gitu ya. Ada orang bilang, saya tanya, pilih 30 menit, ada orang bilang 1 jam, bahkan ada orang yang bilang 15 menit. Ya, oke, tapi kita sebenarnya manusia punya standar begitu. Supaya apa? Supaya seluruh beban-beban di dalam kehidupan kita, seluruh kekeliruan di dalam kehidupan kita yang merintangi kita, dikatakan di sini begitu merintangi kita tidak mampu melihat kehendak Allah, kita tidak mampu mungkin melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita kesulitan melihat sebenarnya saya itu mau ngapain gitu ya hari ini. Mari kita letakkan setiap hari di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ada satu keajaiban yang luar biasa di dalam setiap pekerjaan Bapak Ibu.
Ada satu keajaiban yang luar biasa yang akan terjadi di dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu. Ada satu keajaiban yang luar biasa di dalam sepanjang kehidupan Bapak Ibu. Semua beban berat, semua letih lesu, semua persoalan, semua permasalahan memang mungkin tetap ada. Tetapi Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan satu demi satu, tahap demi tahap. Bukan seperti kita utang. Kemarin-kemarin kan kalau kemarin-kemarin kan ada lagi isu marak tentang utang pinjol ya, pinjaman online gitu ya. Ada satu orang ibu yang dikatakan, saya tidak lagi menghakimi seorang ibu ini ya, tetapi saya men-sharingkan bahwa ada satu orang ibu yang kemudian hutang dipinjol yang ternyata terakumulasi sampai 40 juta. Padahal dari utang yang sederhana, 2,5 atau 1 jutaan begitu ya. Ya, dan saya sempat tahu juga tentang prinsip utang pinjol itu ya, atau pinjaman online. Dan intinya sebenarnya gali lubang tutup lubang, makanya jadi utangnya numpuk-numpuk begitu. Belum lagi kemudian dia pakai aplikasi-aplikasi yang memang tidak aplikasi-aplikasi yang memang tidak legal ya. Satu lagi juga aplikasinya sudah tidak legal. Nah, apa yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita kadang-kadang menjalani hidup seperti hutang. Masalah ini belum selesai, ada masalah yang lain. Oh, makin lama makin numpuk, makin usia kita bertambah makin banyak masalah, makin usia kita bertambah makin banyak masalah, makin berat. Saya sendiri saja menyadari, saya mungkin jauh lah dari Bapak Ibu ya, saya masih baru usia 30-an. Sehingga usia saya dibanding Bapak Ibu sangat jauh. Dan saya merasakan waktu usia saya masih kecil sama usia sekarang jelas bebannya beda. Situasinya hidup beda. Bapak Ibu saya yakin dan percaya pasti lebih luar biasa punya pengalaman. Tapi kena apa ya? Kadang saya mengagumi begitu banyak orang-orang tua yang khususnya cinta Tuhan. Mereka semakin tua semakin sukacita. Mereka semakin tua semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Ada anak, ada cucu, bahkan ada yang dalam keluarga saya itu yang paling tua ada yang umurnya 100 tahun. Jadi udah punya cicit begitu ya. Tapi udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kenapa ya kok makin sukacita ya? Kenapa nggak makin berat? Tapi juga ada orang lain yang akhirnya makin berat, makin susah, makin banyak masalah. Rahasianya cuma satu. Bagaimana dia selalu meletakkan diri di hadapan Allah. Dia selalu menyerahkan seluruh beban hidupnya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya yang masih muda harus banyak belajar juga hal ini. Ketika saya terus membiasakan diri, melatih diri dengan terus bertekun di dalam doa, membaca firman Tuhan, melayani Tuhan, terus mengikuti persekutuan bersama Tuhan, disitulah beban-beban hidup saya semakin lama semakin banyak yang diselesaikan, semakin lama semakin ringan. Bahkan kuk yang kutanggung, perkataan Tuhan Yesus sendiri, itu adalah ringan, nggak berat, tidak menjadi sesuatu beban yang begitu berat. Tapi kalau kita tidak membiasakan dan melatih diri seperti ini, maka Bapak Ibu saya yakin dan percaya janji Tuhan ini menjadi tidak berlaku dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, selain kalau kita mendedikasikan diri atau kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, yang kedua saya akan bacakan dari Ayub pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan dikatakan Ayub 37 ayat 14. Sebenarnya secara tidak langsung ayat ini mengulangi perkataan saya di poin yang pertama. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Kalimatnya sederhana, singkat sekali, saya ulang lagi. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Dalam perkataan ini kan Ayub sebenarnya sedang berkeluh kesah ya. Kalau kita satu kitab itu, maka Bapak Ibu akan melihat Ayub itu tadinya sebenarnya tenang, setia pada Tuhan, tidak ada masalah. Waktu istrinya pergi, waktu anak-anaknya diambil, harta bendanya diambil, bahkan tubuhnya dia sakit, dia masih tenang. Bahkan ketika teman-temannya datang mengejek dia masih tenang. Tapi makin lama 12 tahun dia harus tanggung. Aduh, ya, ini juga satu situasi yang mungkin hampir sama kita hadapi saat ini. Kita kan berharap cuma 1 tahun ya corona ini. Oh, kita berharap cuma 3 bulan. Kita berharap setahun ini selesai. Kita berharap bahkan tahun ini sudah selesai. Tapi saya juga tidak tahu ya. Kalau tidak salah Pastor Yusak juga dulu pernah bicara, mungkin ini bahkan 4 tahun saja belum tentu selesai. Tapi kita sih
percaya ya ada keajaiban Tuhan, ada mujizat Tuhan. Oke, kita tidak mau berpikir dan spekulasi yang negatif, tetapi kita tetap punya harapan. Tetapi fakta yang terjadi dalam diri Ayub mungkin juga seperti itu. Tadinya dia berpikir, oke, ini masalah selesai, besok jalan keluarnya sudah ada. Ternyata enggak. Tambah ada masalah baru. Masalah baru. Enggak terasa 12 tahun dia harus alami sebuah sakit, penyakit, dan penderitaan dan ejekan begitu banyak orang. Bagaimana dia tidak marah sama Tuhan? Dia merasa sangat-sangat kecewa karena Tuhan tidak bicara dan menolong dia. Di dalam bertekun, di dalam doa. Ini bicara panjangnya ya. Oleh karena itu kemudian kitab Ayub diakhiri dengan perkataan ini. Berilah telinga kepada suara itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Bapak Ibu, waduh, kalau Tuhan bicara sama kita gimana ya? Keren banget kayaknya. Oh, kita minta, Tuhan, Bapak Ibu, keluarga saya berantakan, tolong Tuhan campur tangan. Gak campur tangan, masih berdoa lagi. Terus tiba-tiba Tuhan kasih jawab, diam. Kita terlalu banyak bicara, benar. Bapak Ibu mungkin bisa bandingkan juga beberapa cerita-cerita Alkitab yang lain. Ada tokoh-tokoh yang lain, Bapak Ibu bisa pelajari kembali. Abraham, Yakub, Musa, Gideon, Daud, Elia, Nehemia, Habakuk, Paulus bahkan. Maka Bapak Ibu akan melihat tokoh-tokoh ini selain luar biasa, juga luar biasa tekanannya. Dan mereka pada satu titik mereka merasa jenuh sekali dan mereka berteriak kepada Tuhan. Tapi Tuhan kemudian bicara, diam. Apa artinya? Beberapa waktu yang lalu saya mungkin pernah menyampaikan, kadang-kadang di dalam doa kita itu seperti jalan raya yang begitu sibuknya. Dan kita berisik banget. Kita minta ini. Banyak sekali permintaan. Kita tidak pernah membiarkan, sedengkanlah telinga. Kita tidak pernah membiarkan, tolong diam dulu. Kan saya mau bicara, lah kamu ngomong. Ibaratnya kalau kita lagi dialog, kita punya teman. Ya, saya pernah punya teman itu, rewelnya, bukan rewel ya. Apa itu namanya, comel, rame banget gitu ya. Bayangkan kalau Anda punya teman gitu, temannya Anda itu rame semua gitu ya. Bisa begini. Itu katanya rasanya kita diajak untuk begitu sabar dan tenang mendengarkan dia ya. Kita mau ngomong gitu, dia ngomong terus gitu. Jangan-jangan kita sama kayak itu kita kepada Tuhan. Ketika kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, rame banget sehingga kemudian kita lupa Tuhan juga mau bicara sama saya. Tuhan mau ngomong sama saya. Disitulah kita akan memahami apa mimpi Allah dalam kehidupan saya. Apa mimpi Tuhan di dalam kehidupan saya. Apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Ada saatnya oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, itu juga menjadi saat di mana kita berdiam diri di hadapan Allah. Poin yang kedua ini menjadi sangat penting karena kadang-kadang manusia itu terlalu ramai. Ya. Oke, saya bisa mempersembahkan hidup saya pada Tuhan, saya melayani Tuhan di gereja, saya melayani Tuhan melalui pelayanan doa, saya melayani Tuhan melalui pelayanan mimbar, saya melayani Tuhan melalui pelayanan aser, saya melayani Tuhan melalui persembahan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan melayani Tuhan bukan cuma di dalam gereja, tetapi melayani sesama kita. Melayani orang miskin, melayani orang-orang yang membutuhkan. Itu juga adalah bagian daripada pelayanan. Kita mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Tetapi ini kadang-kadang poin yang kedua ini menjadi poin yang susah. Mengeluarkan uang jauh lebih mudah daripada diam. Mengeluarkan tenaga jauh lebih mudah daripada diam. Karena apa? Justru di dalam tekanan dan masalah kadang-kadang kita susah diam. Ya, kita selalu ingin protes. Coba perhatikan Bapak Ibu kalau kita lihat demonstrasi, entah itu buruh, demonstrasi guru, demonstrasi whatever lah itu demonstrasi gitu ya. Demonstrasi apapun lah ya gitu ya. Itu kan memang biasanya berkutat dengan urusan keuangan dan segala macamnya. Tapi segala persoalan yang bagi saya penting adalah apakah di dalam demonstrasi itu ada unsur atau niatan yang lebih baik daripada sekedar menuntut, yaitu duduk diam kemudian mendengar dulu. Tidak. Kebanyakan dari kita menuntut terus bicara terus. Kita tidak membiarkan kesempatan orang lain untuk mendengar.
Kita tidak memberikan kesempatan pemerintah untuk bicara. Kita tidak memberikan kesempatan perusahaan tidak mau bicara. Demikian juga kadang sebaliknya. Jadi semuanya kepingin ramai bicara. Debat-debat di kebanyakan juga kebanyakan seperti itu. Jadi kita ini mempunyai satu naluri untuk menang bicara. Nah, inilah saatnya kita menanggalkan ego kita. Kemudian kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan yang berbicara. Berdiam diri juga termasuk di dalam berkeluh kesah. Kita menahan keluh kesah. Yang kemudian yang ketiga, saya akan bacakan dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, sekali lagi, karena kita ini buatan Allah. Penekanan saya dikatakan buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya diselamatkan, diciptakan kembali, dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus untuk melakukan sesuatu yang baik, melakukan pelayanan, diubahkan menjadi orang-orang yang betul-betul dari orang yang hidup di dalam ego pribadi, orang yang hidup di dalam dosa, orang yang hidup di dalam keinginan diri sendiri, menjadi diubahkan untuk dibentuk serupa dengan Kristus. Nah, dari perkataan Efesus pasal 2 ayat 10, poin yang ketiga adalah tentang bagaimana kita menakar diri sendiri. Ya, atau kalau menggunakan bahasa dari Warren itu evaluate. Ya, evaluate itu kalau yang dimaksudkan dalam arti ini artinya bagaimana kita menilai diri sendiri. Bagaimana kita mengenali kita. Nah, banyak pertanyaan yang sederhana ini sering disampaikan mungkin di dalam khotbah-khotbah dan seminar motivasi bahkan. Ya, kita karena seminar motivasi ada satu sisi yang saya banyak bandingkan atau yang saya banyak dengar, biasanya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan, who am I? Siapa saya? Maka disitulah Bapak Ibu akan didorong untuk memiliki semangat dan kinerja. Biasanya seperti itu. Betul. Kita tidak akan punya semangat dan kinerja kalau kita sendiri saja tidak mengenali diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang adalah anak Allah, buatan Allah, milik Tuhan Yesus Kristus yang begitu berharga. Di dalam, mungkin saya agak berlawanan dengan beberapa teman-teman saya yang pada waktu itu ikut, kita kan ada satu tim dulu ada di Jakarta, itu ada satu tim namanya tim, tim penanggulangan bunuh diri nasional. Jadi seperti satu kelompok komunitas anak-anak muda yang memang rentan dengan bunuh diri dan saya tergabung di dalamnya sebagai salah satu volunteer. Nah, di dalam tim itu salah satu perbincangan yang sering dibicarakan adalah apa alasan bunuh diri, kemudian apa alasan bunuh diri dan bla bla blanya. Dan biasanya mereka memang agak sedikit alergi dengan perkataan-perkataan agama yang biasanya mengatakan oh karena imannya kurang jadi orang bunuh diri. Tetapi ada satu hal yang bisa dibenarkan sebenarnya. Ya. Oke lah, kalau dengan alasan iman, dengan alasan apa itu dianggap terlalu menjustifikasi atau terlalu menghakimi orang bunuh diri. Tetapi ada satu hal yang bisa kita ukur sama-sama. Artinya yang bisa kita bisa sama seragamkan pengertiannya. Yaitu kenapa orang kadang bunuh diri. Alasannya sederhana. Dia lupa dengan siapa saya. Dia lupa dengan dirinya. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kita kadang-kadang menjadi begitu tertekan, begitu berat di dalam menghadapi setiap persoalan hidup? Ya, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu seperti juga halnya saya, kita semua menghadapi begitu banyak persoalan hidup di dalam dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, sebuah perkataan guyon kan, bagaimana kita menghindari masalah atau kita bahagia? Tenang, jawabannya sederhana. Anda mati hari ini, maka Bapak Ibu akan melewati segala masalah itu dengan tenang dan damai, gitu ya. Makanya rest in peace, damai, beristirahat dalam damai untuk selama-lamanya. Nah, itu perkataan lelucon saja. Tetapi Bapak Ibu, artinya kalau kita sudah mati, kita sudah tidak punya masalah, gitu ya. Nah, itu benar. Tapi selama kita hidup, kita pasti punya masalah. Tapi ada orang bisa menghadapi masalah itu dengan tenang, ada orang menghadapi masalah itu dengan begitu berat. Alasannya sederhana, karena saya tahu siapa saya. Sehingga saya tahu bagaimana cara mengendalikan masalah itu. Dan siapa saya? Saya anak-anak Tuhan Yesus.
Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita semua jemaat-jemaat IVSKF adalah anak-anak Tuhan Yesus, buatan Allah yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang baik, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seturut kehendak Allah. Kita punya keintiman bersama Tuhan, dan oleh karena itu kita juga akan bisa melakukan melayani sesama kita. Oleh karena itu 1 Petrus pasal 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Dan kalau kita baca lagi di dalam Roma pasal 12 ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Artinya apa Bapak Ibu? Saya sederhanakan 2 ayat ini. Setiap kita masing-masing, saya yakin dan percaya, memiliki potensi yang luar biasa menjadi berkat untuk pelayanan kita bersama. Bukan cuma di dalam gereja, tapi bahkan di luar gereja. Dimanapun kita berada. Bahkan saat ini Bapak Ibu bekerja, saya yakin Bapak Ibu bekerja sedikit tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi sebenarnya semangat Bapak Ibu sepribadi. Bapak Ibu bekerja walaupun ada orang bilang katanya, ya saya bekerja karena kejerumus. Karena nggak ada kesempatan yang lain, saya pilih pekerjaan ini. Atau saya pilih usaha ini. Banyak seperti itu. Tetapi coba perhatikan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menekuni satu bidang usaha atau pekerjaan, Bapak Ibu akan begitu banyak potensi-potensi yang berkembang di dalamnya. Di tengah segala, misalnya ada satu teman saya sampai saat ini kadang ketawa sama dia. Teman saya sesama kuliah, dia sekarang kerjanya di penukaran uang, falas ya. Dan dia latar belakangnya adalah sarjana hukum. Kemudian juga ambil lanjut S2-nya, ambil teologi ya. Jadi saya bilang ketawa sama dia, lu jadi pendeta duit atau apa gitu ya. Jadi saya bilang, kok S1-nya hukum, gak jadi pengacara, tapi pilih usaha waktu itu katanya bisnis traveling dan lain-lain. Kemudian dia lanjut lagi, dia ambil teologi, kemudian tapi sudah kerja juga di bidang keuangan. Dia bilang gini, dia nggak punya pengalaman sama sekali tentang keuangan. Bapak ibunya juga tidak punya usaha tentang keuangan. Tapi kemudian dia menekuni itu dari nol. Dia sempat bankrupt, maksudnya sempat jatuh dari usaha yang sebelumnya. Kemudian dia ambil usaha ini. Kemudian dia tekunin itu, gitu ya. Kemudian sampai akhirnya sekarang, begitu ya. Walaupun sekarang mungkin kondisinya agak kurang gini, tapi dia tetap menekuni bidang itu. Nah, dan dia mengerti betul. Jadi saya kadang-kadang tanya-tanya tentang keuangan, kondisi keuangan negara, kadang-kadang konsultasinya sama dia gitu ya. Dan kemudian dari situ saya melihat dia punya potensi itu. Dari orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian dia bisa tahu itu bukankah mengembangkan potensi, dan dia bisa menjadi berkat untuk orang-orang lain. Selama dia tidak terjebak menjadi penyembah Mammon ya, dia menjadi berkat. Artinya apa? Artinya setiap kita itu dimanapun ditempatkan Tuhan, dimanapun kita diletakkan Tuhan, di situ kita menjadi berkat untuk pelayanan bersama. Di gereja, di rumah tangga, di tengah keluarga, di tengah apapun itu. Bapak Ibu menjadi berkat untuk melayani sesama. Nah, untuk kita tahu siapa saya, kita perlu mengukur diri saya. Kita perlu menakar diri saya. Kita perlu mengevaluasi terus siapa saya, sehingga kita semakin hari semakin terasa, dan semakin hari kita terus bertekun melayani Tuhan di dalam banyak hal, sehingga kita kemudian mengerti betul apa mimpi Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, yang keempat, ini mungkin juga perkataan yang sudah sering, saya tidak terlalu akan banyak bahas. Amsal pasal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya apa? Kita hanya bisa bertumbuh dewasa kalau kita ketemu orang. Oleh karena itu kita disebut makhluk sosial. Gak mungkin kita menjadi dewasa tanpa kritikan. Jadi kalau sekarang kan lagi viral-viral tuh, kalau di Instagram, di Facebook, di apapun itulah yang namanya media sosial, khususnya bagi public figure gitu ya. Banyak kritik, banyak omongan, presiden juga diomongin, semua nggak ada omongan. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu aktif di media sosial, yang kita baca itu omongannya rata-rata negatif. Mungkin 80% perkataan apapun itu rata-rata negatif. Tapi disitulah kita jadi
orang yang ditajamkan sesamanya. Sesama ini bahkan pengertiannya bisa luas ya, dari hal yang sempit ya di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam sekolah, bahkan sampai yang lebih luas masyarakat yang kita tidak kenal sama sekali. Selama kita melihat itu, maka kita akan melihat bahwa ternyata apapun yang kita perbuat ada pujian dan ada selalu hujatan. Ada apresiasi, tapi juga ada selalu cibiran. Dan apapun yang kita perbuat, walaupun ini bicara poinnya, pijakannya poin yang baik ya. Artinya saya tidak lagi ngomongin tentang yang sok-sok lagi viral-viralan, kemudian bikin sensasi-sensasi. Saya nggak lagi bahas yang nggak salah. Kita membahas yang poin orang-orang baik yang bekerja dan melakukan segala sesuatu yang baik. Tetapi selalu ada apresiasi, tapi juga selalu ada hujatan. Kenapa? Karena disinilah Tuhan ingin menguji kita. Untuk selalu kita semakin hari semakin dewasa. Bapak Ibu sekalian, ketika kita anak-anak, kita itu nek orang Jawa bilang dikudang ya. Di apa itu namanya selalu, oh cantik ya, baik ya, bayi, oh lucunya ibunya gitu ya. Kayaknya nggak ada ibu-ibu atau orang tua bilang, bayi jelek gitu ya, nggak ada begitu ya. Biasanya akan memuji-muji gitu. Tapi makin dewasa coba perhatikan. Apalagi kalau udah remaja. Paling ya kalau misalnya dia ganteng ya kita bilang, anakku yang paling bagus. Piye kabare gitu ya, kan kayak gitu aja. Kenapa? Tingkat pujiannya makin secara sadar nggak sadar. Orang-orang di sekitar juga seperti itu. Nah, tapi justru ketika kita bisa melewati itu semua dari sejak kita remaja, dewasa, kemudian makin lama banyak omongan-omongan, baik pujian maupun juga hujatan, kritik dan segala macam, baik di gereja. Saya masih ingat sekali, saya tidak mungkin bisa bicara di depan Bapak Ibu sekalian dengan cukup percaya diri sekarang, ya, dan bisa bicara seperti ini kalau tanpa omongan-omongan dari kakak-kakak senior saya. Dan juga omongan kakak senior, yang paling perhatian dengan saya waktu itu kakak senior. Kalau dosen saya, dosennya pada, dosen-dosen saya itu dosen-dosen killer semua, jadi nggak ngomong tapi langsung kasih nilai jelek gitu ya. Tapi teman-teman saya ingat bahwa waktu pertama kali saya naik mimbar, kemudian saya dibilang banyak speech apa ini namanya, banyak gitu, itu juga mengajarin saya. Kemudian juga saya pernah dikritik begitu keras oleh kakak senior saya, dan itu membentuk khususnya di dalam cara saya berbicara kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi juga mungkin juga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita secara pribadi, bahkan kehidupan personal kita. Ya. Bagaimana gaya hidup kita, bagaimana kita menjalani hidup. Mungkin banyak omongan-omongan orang tua memberi omongan kepada anak-anaknya. Anaknya memikirkan dan kemudian dia bertumbuh menjadi lebih dewasa. Memikirkan dia bertumbuh menjadi lebih kuat. Sehingga imannya makin kuat, mentalnya makin kuat, kedewasaannya makin hebat. Ada sebuah perkataan, sebuah pepatah sederhana mengatakan bahwa tanpa kritik kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Oleh karena itu, hal yang sama pula dikatakan di sini dengan kita selalu bersama-sama dengan orang lain, menjalin kerjasama dengan orang lain. Di situ kita akan selalu menuai kritikan. Kita akan selalu ditajamkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita sering dengar itu, kalau pelayanan di gereja, kok nggak ada ya namanya hidup di gereja atau dimanapun lah, bukan cuma di gereja ya. Kayaknya nggak ada yang namanya damai sejahtera, ketenangan tanpa ada permusuhan dan perkonflikan gitu ya. Wah, itu malah justru aneh gitu. Bahkan di dalam keluarga saja, suami istri, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian sudah berkeluarga semua rata-rata. Bapak Ibu pasti mengalami yang namanya suka dan dukanya di dalam membangun bahtera rumah tangga. Apalagi kalau sudah punya anak-anak begitu ya. Katanya kalau sudah punya anak-anak biasanya lebih suka cita. Tapi tetap ada plus minus, ada konflik-konflik kecilnya. Kenapa di situ perlu terbangun? Karena di situ kita sedang mengasah diri untuk kita bisa berpartner, bekerja sama, melayani Tuhan dan terus bertumbuh dengan luar biasa. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini juga poin penting di mana kalau kita bersama-sama bersekutu di tempat ini kan sebenarnya sedang menjalin sebuah kerjasama yang indah untuk terus melihat visi Tuhan. Dan kalau kita salah pergaulan,
Itulah yang kemudian kenapa kita sering menasihati anak-anak, hati-hati nak kalau kamu bergaul, hati-hati kalau kamu cari teman. Karena ayat ini juga menegaskan, berapa banyak teman kita itu mempengaruhi kita. Banyak teman kita cinta Tuhan pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Banyak anak teman kita orang-orang yang dugem, ya kita pasti dugem. Banyak teman-teman kita suka ngedrak, ya pasti kita ikut ngedrak. Banyak teman-teman kita suka nipu, ya kita ikut-ikutan nipu. Karena kebiasaan yang buruk pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kebiasaan yang baik, ya akan mempengaruhi, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang terakhir saya akan akhiri saja. Mari kita kerjakan semuanya ini dengan setia. Mari kita terus bertekun di dalam iman, khususnya di dalam apa? Kita ada tempat, ada wadah untuk sama-sama kita bertumbuh di dalam doa, bertumbuh di dalam persekutuan, bertumbuh di dalam ibadah. Mari kita terus sama-sama bertekun. Walaupun situasi pandemi, puji Tuhan kita ada Zoom, ada Google Meet. Kita puji Tuhan punya HP. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang mungkin 80% sudah punya Android. Puji Tuhan, itu semua fasilitas yang Tuhan berikan melalui orang-orang pintar yang bikin ini semua, sehingga kita perlu manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Walaupun banyak sekarang dengan adanya HP, kita banyak lihat fakta dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk. Mari kita anak-anak Tuhan kasih contoh, manfaatkan ini menjadi hal yang baik dengan terus bersekutu dan bertumbuh di dalam virtual. Dan dengan mengerjakan dengan setia, maka dikatakan sesuai janji Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, saya bacakan saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat, artinya ia mati dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Artinya maksudnya kebinasaan, dia hancur secara fisik gitu. Dan terus mewarisi imannya. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24 dikatakan yang bagian terakhir, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Artinya apa semua? Semua ini mau dikatakan mari kita kerjakan dengan setia. Kerjakan iman dengan setia, berlomba dengan setia, beritakan Injilnya dengan setia, beribadah dengan setia, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam firman Tuhan, bertekun di dalam persekutuan. Maka Bapak Ibu, saya yakin dan percaya janji Tuhan bahwa kita akan melihat, akan mendapatkan mimpi Allah, God's dream in your life, God's dream for your life, akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih anugerah Tuhan Yesus luar biasa. Karena kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan cinta Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya jemaat-jemaatku di tempat ini, khususnya di EFKM Purwokerto maupun Sokaraja, selalu diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan iman yang kuat, sehingga ketika kami menghadapi begitu banyak persoalan, baik di dalam usaha, baik di dalam keluarga, baik di dalam pendidikan, baik di dalam ekonomi, semuanya dibereskan oleh Tuhan Yesus. Karena kami sadar betul ada Allah yang hidup, ada kuasa Tuhan yang besar, dan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang mempunyai acara. Lalu yang baru dan kedua, kami berdoa untuk hambamu ini, misinya sebagai guru, dan yang kau berikan dunia masih di dalam berkhotbah, berikut berkat hidupnya, pakai pelayanannya dengan herannya, dan dia sudah melakukan kerja baik yang berkecantikan buat hidupnya. Amin.
akhir ini kami juga mau doa khusus untuk Pastor Edwin yang kemarin ulang tahun yang ke-54. Mari Tuhan Yesus Kristus biar berkat surga diberkati lagi, Kau limpahkan pada hamba-Mu ini dan seluruh keluarganya. Yes. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, karena Pastor Edwin saat ini jauh sama kami di Purwokerto karena mengantar anaknya Aldo yang katanya terus studi ke Amerika. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin, melindungi, menjagai anak muda ini Tuhan di negeri yang jauh. Biar Kau sendiri menjadi Tuhan dalam dirinya, Kau Roh Kudus lakukan dalam hatinya, jauhkan dari segala godaan anti negara Amerika yang sudah begitu mundur dan rusaknya moral-moral kekristenan di sana. Jagai dan lindungi hati Tuhan. Mari Engkau sendiri yang beracara untuk keluarga yang cinta Tuhan ini. Mari saatnya kita akan